Nah, ini di sini. Nah, saya kecilkan gambarnya. Nah, ini Anda perhatikan di sini. Ini adalah IC CMOS 74-4016. IC transmisi ya. Kemudian di sini saat C berlogik 0, berarti pada saat di sini C-nya berlogik 0, berapa tegangan di titik X ini. Kalau inputnya E-in, inputnya sinusoida ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Pada saat C berlogik 0, maka ini ya, B ini, bagian switch B bawah ini, dia dalam kondisi off. Ya. Kemudian pada saat di sini input C 0, maka di output node ini dia akan 1, sehingga saklar A ini dalam kondisi on atau tertutup, sehingga output X tegangannya didapatkan dari ini E-in ini, dia ke atas karena A yang tertutup ini tertutup, ini sini sampai di sini ketemu output X di sini ya. Sehingga pada saat C berlogik 0, maka output X akan sama dengan E-in. Ini sama ya, tingginya 2 volt, ini sama 2 volt. Kemudian pada saat C berlogik 1, input C berlogik 1, maka saklar B yang tertutup, sedangkan saklar A terbuka atau off. Nah, karena di sini kalau C-nya 1, maka di NOT gate ini kan 0. Nah, sehingga output X sama dengan, Anda perhatikan di sini, dari suplai E-in, dia masuk R10 kilo, ya, saklar B tertutup, ini, kemudian masuk ke RR 10 kilo. Ya. Karena resistansinya sama, 10 kilo dengan 10 kilo, pembagi tegangan, voltage divider, in. Jadi gambarnya, jadi setengahnya E-in seperti ini. Ya. Ini setengah ini. Amplitudenya 1 volt. 1 volt ini. Harusnya bentuk gelombangnya sama seperti yang di atas ini, cuma amplitudenya ya, itu 1 volt. Ya, jadi tegangannya di sini dari puncak ke puncaknya 1 volt. Kemudian pada saat C-nya berlogik 0, maka output X kembali sama dengan E-in lagi, sama seperti atasnya ini. Nah, begitu. Ya. Ini gambarnya agak jelek. Harusnya gambarnya sama dengan inputnya di sini, hanya amplitudenya jadi setengahnya. Setengahnya yaitu 1 volt. Ya, ini untuk gambar soal latihan 4 soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3 seperti ini. Ya. Ada 8 kesalahan yang terjadi dalam rangkaian berikut ini. Kemudian temukan kesalahannya itu dan benarkan atau betulkan. Ya. Kita lihat jawabannya. Ya. 8 kesalahan dalam perencanaan. Kesalahan pertama, input C dan K yang dibiarkan terbuka walaupun dianggap berlogik 1 oleh JK flip-flop, tetapi kondisi yang dibiarkan terbuka ini membuat input C dan K mudah menangkap noise. Ya, Anda perhatikan ini. Ini ya. Ini Anda perhatikan input C dan K ini kan dibiarkan terbuka ya. Meskipun oleh IC74 S112 ini input terbuka dianggap dia berlogik 1, tetapi kondisi ini mudah menangkap noise. Oleh karena itu, input C dan K Anda pastikan berlogik 1 dengan cara dihubungkan ke VCC. Ya, VCC. Ini kesalahan yang pertama. Ya, jadi pembetulannya, input C dan K dipastikan berlogik 1 dengan menghubungkan ke VCC. Kemudian kesalahan kedua, input one shot
74121 itu selalu berlogik 1 saat saklar ditekan maupun tidak ditekan. Ya. Ini kita Anda lihat ini 741 ini difungsikan sebagai one shot. Ini ada saklar dapat VCC. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, pada saat saklar ditekan, push button-nya itu ditekan atau tidak ditekan, maka input B di sini atau input triggernya B di sini dia selalu 1 terus. Ya. Jadi pada saat ditekan berlogik 1, dilepas juga berlogik 1. Sehingga one shot ini tidak pernah dalam kondisi kuasi stabil. Ya. Oleh karena itu, bagaimana pembetulannya? Pembetulannya, Anda lihat. Nah, ini pembetulannya di input B atau input trigger ini diberi RB. Dia digunakan untuk membias ke 0. Jadi pada saat saklarnya ini terbuka, maka input T ini berlogik 0 dengan adanya pemasangan RB. Ya. Kemudian pada saat tombol saklar ini ditekan, maka input T berlogik 1. Ya, begitu. Jadi harus dipasang R dibuban ke ground supaya pada saat saklar tidak ditekan, inputnya berlogik 0. Ya. Kemudian berapa RB-nya ini? RB-nya dihitung. RB maksimum sama dengan VT per IIL atau VIH per IIL. Ya. Kemudian dari datasheet saya dapatkan VIH untuk input trigger itu 1,5 volt. Ya. Maka 1,5 volt dibagi dengan IIL-nya 3,2 mA. Maka R-nya sama dengan 468,75 ohm. 468 ohm ini itu adalah RB maksimumnya. Anda tidak boleh memasang RB dengan nilai di atas mach. Maka Anda pilih RB yang ada di bawah mach. Tapi jangan terlalu jauh. Yang paling dekat adalah 330 ohm. Jadi RB-nya yang dipasang besarnya 330 ohm. Ya. Ini kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, pengaturan waktu TP one shot 74121 belum ada, yaitu dengan memasang R eksternal dan C eksternal. Ya. R eksternal dan C eksternal. Nah, ini di sini. Ini kan ada TP 1 milisecond. Ya. Di sini belum terpasang Rx dan Cx-nya untuk mengatur perwaktuan ini. Ya. Harusnya dipasang Rx dan Cx. Berapa nilai Rx dan Cx? Ya, maka di sini ya, Rx-nya ditentukan, Rx-nya dihitung. Ya. Cx-nya itu ditentukan misalnya 1 mikrofarad. Ya. Boleh terserah berapa. Kalau untuk nilai kapasitor itu kan tertentu. Kalau enggak 1 dengan kelipatannya, 3 dengan kelipatannya, 470 dengan kelipatannya. Ya, hanya itu aja varian nilai dari kapasitor itu. Maka ini kapasitornya eksternal ditentukan 1 mikrofarad. Kemudian hitungan TW sama dengan 0,7 Rxcx ini saya dapatkan dari datasheet. Ini 0,7 karena dia 74121. Kalau 74123 atau 122 ini 0,54 ya. 0,54 atau 45 saya lupa. Jadi nilai K-nya ini berbeda. Tapi kalau untuk 74121 nilainya ini 0,7. 0,7 kali R eksternal kali C eksternal. Di mana diinginkan TW-nya sama dengan 1 mikrosecond. Ya, TW-nya ini, lebar pulsanya ini 1 milisecond. Maka ini 1 milisecond sama dengan 0,7 kali Rx kali 1 mikrofarad. Ya. Sehingga Rx-nya dihitung, ini ya, dihitung di sini, sama dengan 1,42 kilo ohm. Ya.
Kalau untuk hitungan ini, nilai Rx-nya tidak bisa Anda pasangkan sesukanya dengan menggunakan R yang standar, nilai-nilai R yang standar. Tetapi Anda harus pakai trim pot. Ya. Anda harus dapatkan nilai 1,42 kilo. Anda bisa pakai trim pot yang 5 kilo atau trim pot yang 2K2 boleh, trim pot ya. Tidak boleh Anda pakai potensio, karena kalau potensio kan itu nilainya bisa berubah dengan kesenggol tangan aja bisa berubah. Ya, dengan diputar tangan bisa berubah. Kalau trim pot kan untuk mengatur nilainya kita menggunakan obeng. Ya, jadi misalnya Anda 2K2 gitu ya, beli trim pot yang 2K2, nanti 2K2 Anda atur dengan menggunakan apa namanya itu obeng begitu untuk mendapatkan 1,42 kilo. Ya, begitu pula Anda boleh pakai trim pot yang 5 kilo juga boleh, tetapi harus diatur R-nya itu nilainya 1,42 kilo dengan menggunakan obeng. Ya, itu kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat, output TTL 741S112 tidak boleh dihubungkan langsung ke input CMOS. Perhatikan di sini. Ini kan. Ini kan output dari 74S112 itu kan TTL. Dia tidak boleh langsung dihubungkan ke exit CMOS. 4001B ini adalah CMOS. Ya. Tidak boleh langsung. Harus diberi R pull up. Ya. Ya. Diberi R pull up sebesar 10 kilo. Dihubungkan dari output ini, dari output TTL ini ya masuk ke CMOS ini, dihubungkan R 100 kilo, kemudian yang satunya lagi dapat VCC, positif VCC. Kenapa dipasang R pull up 10 kilo? Ini supaya pada saat output TTL itu berlogik 1, maka dipastikan diterima oleh CMOS itu berlogik 1. Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya key daripada 74S112 itu memiliki tegangan 3 volt, 3 volt itu kan kalau TTL kan sudah masuk logik 1. Sedangkan 3 volt logik 1 di TTL ini diterima oleh CMOS, dia bukan logik 1, belum termasuk logik 1. Kenapa begitu? Karena CMOS itu logik satunya itu sebesar 70% dari VDD atau VCC. Karena ini VCC-nya sama, 5 volt, maka kan 70% dari 5 volt berapa? Kan 3,5 volt. Ya. 3,5 volt ke atas baru dianggap logik 1 oleh CMOS. Sedangkan tadi TTL-nya kan dia mengeluarkan misalnya 3 volt, kan dia sudah masuk ke logik 1. Sudah masuk ke ranah logik 1. Sedangkan kalau tanpa R pull up oleh CMOS, itu belum dianggap logik 1. Oleh karena itu, yang output TTL yang 3 volt itu nanti dengan menggunakan R pull up 10 kilo ini, nanti dia akan ditarik mendekati 5 volt. Sehingga level tegangannya akan bertambah. Sehingga logik 1 yang 3 volt tadi sampai di input CMOS itu sudah di atas 3,5 volt. Mendekati 5 volt. Nah itu. Nih, ya, jadi pembetulannya dengan memasang R pull up di output 74S112 sebelum masuk ke CMOS. Ya. Kemudian kesalahan yang kelima, output CMOS 4001B tidak boleh langsung dihubungkan ke input IC TTL 7400. Hal ini akan merusakkan input CMOS saat outputnya berlogik, IC CMOS saat outputnya berlogik 0. Ya. Nih, di sini. Nih, output CMOS itu tidak boleh langsung masuk ke 7400 yang TTL. Tidak boleh langsung. Karena nanti akan merusakkan CMOS. Ya, begitu. Dipasang apa? Dipasang buffer. Ya. Dipasang buffer. Ya. Buffer ini digunakan
gunakan adalah seri CD4050 non-inverting. Kalau dia non-inverting bentuknya hanya segitiga aja. Dia buffer tapi tidak membalik. 40550. Ya, menggunakan buffer karena suplainya sama 5 voltnya. Ya, itu kesalahan yang kelima. Kemudian kesalahan yang keenam, output TTL totem pole tidak boleh digabung menjadi satu karena akan merusakkan IC yang saat itu outputnya berlogik 0 dan output lainnya berlogik 1. Ya, jadi yang ini, ya, ini Anda lihat, ini output TTL yang totem pole, ya, 7400 totem pole, itu tidak boleh digabung menjadi satu. Ya, karena akan merusakkan output yang saat itu berlogik 0, yang lainnya berlogik 1. Dia akan masuk ke sini semua. Ya, dia akan rusak. Ya. Oleh karena itu, 7400 yang bawah ini atau 3 ini, itu diganti dengan 7401. Ya, jadi pembetulannya SC7400 yang totem pole diganti dengan SC7401, sama fungsinya dia NAND 2 input, tetapi dia strukturnya open collector. Ya. Karena dia open collector, maka dia perlu diberi RP1. Ini kasih RP1 di sini. Ini 7401. Ya. Jadi 7400 yang outputnya digabungkan tidak boleh, diganti dengan 7401, tapi harus diberi RP1. Ya. RP1 ini harus dihitung berapa nilainya, di mana output RP1 ini masuk ke 7400. Ini ya, 7400 itu gate yang atasnya tadi. Kalau seperti ini, maka jumlah bebannya saat dia berlogik 1 unit load, saat rendah dia 1 unit load. Karena itu seri TTS standar. Ya, 1 unit load, 1 unit load. Kemudian kita hitung berapa RP1-nya. Ya. RP1 mark-nya, ini rumusnya, Anda lihat rumusnya untuk open collector seperti ini. Ya. Ya. Kemudian saya masukkan nilainya, ya, saya masukkan 4,75 dikurangi dengan 35 volt, N1-nya itu 3, ini N1-nya kan 1, 2, 3, dengan IOH-nya ini 250 mikro, tambah N2-nya itu 1, karena ini 1, kebetulan sama saat tinggi dan rendah sama dengan 1, ini 1 dikalikan dengan 40 mikroampere. Ya, pada saat tinggi 40 mikro. Ya, dimasukkan nilainya, ketemu 1,58 kilo. Kemudian RP1 minimumnya dimasukkan nilainya, ini dimasukkan. Ya, ketemu dia 336,8. Kemudian berapa RP1? RP1 Anda pilih di rentang R ini, dari 336 sampai 1,58 kilo. Ya, boleh 1 kilo, boleh 470 ohm, boleh 680 ohm, ya gitu. Pokoknya dia berada di rentang nilai ini, ya, sesuai dengan R standar E6, E12 atau E24, ya. Di rentang itu, ya. Itu pemasangan RP1. Itu kesalahan yang ke-6. Kemudian kesalahan yang ke-7. Kesalahan yang ke-7, SI7400 itu tidak mampu dibebani 6 buah input clear 74S112. Anda perhatikan di soalnya ini, SI ini 7400 ini, dia tidak mampu dibebani ini 6 buah input clear-nya 74S112. Kita hitung dulu kenapa dia tidak bisa terbebani. Anda lihat, fan out 7400 saat tinggi 10 unit load, saat rendah 10 unit load. Ya, ini. Kemudian fan input clear, ya, saat tinggi IIH dibagi 40 mikro, 2,5 unit load, saat rendah dia besar sekali, 4,375 unit load. Ini hanya satu input, ya. Hanya satu input. Kemudian
Kemudian jumlah bebannya kan ada 6 tadi. Sehingga pada saat tinggi, output NAND 7400 itu dibebani dengan 6 buah input clear saat tinggi ya, dikalikan dengan 2,5 unit load sama dengan 15 unit load. Saat rendahnya 6 dikalikan dengan 4,375 unit load, 26,25 unit load. Besar sekali. Padahal kemampuannya dia hanya 10-10 ini. Saat tinggi dan rendah 10-10, sedangkan dia dibebani saat tinggi 15, saat rendah dia 26 unit load. Pastikan tidak mampu. Ya. Jadi ini kesimpulannya, output 7400 tidak mampu dibebani 6 buah input 74S, input clear 74S112. Kemudian kalau gitu diganti 7401, misalnya gitu ya. Diganti 7401 yang open collector. Ternyata 7401 open collector itu fan out-nya juga terbatas. Ya. Meskipun bisa dimainkan dengan RP1, tapi dia punya batas, yaitu IOH max-nya dia hanya 25 mikron. Sehingga kalau dihitung dengan unit load, dia hanya 6,25 unit load. Pada saat rendah dia 10 unit load. Ya. Kan dia tidak mampu mendorong yang tinggi 6,25 digunakan untuk mendorong 15 unit load, kan nggak mampu. Begitu pula pada saat rendah, dia punya 10 unit load digunakan untuk mendorong 26 unit load, kan tidak mampu. Sehingga 7401 juga tidak mampu dibebani 6 buah input clear juga. Ya. Kalau begitu 7400-nya diganti dengan 74LS37 yang NAND buffer kan gitu ya. Yang NAND buffer kita cek yang NAND buffer. Kita hitung saat tinggi dia memiliki fan out-nya 30 unit load, saat rendah dia 15 unit load. Ya, kita cek sekarang saat tinggi dia mampu karena dia 30 unit load digunakan untuk input clear totalnya itu 15 unit load, mampu. Tapi pada saat rendah dia tidak mampu. Dia punya kemampuan 15 unit load saat rendah, digunakan untuk mendorong input clear-nya totalnya itu 26 unit load, dia tidak mampu. Ya, jadi meskipun diganti NAND-nya itu diganti dengan 74LS37 tetap tidak mampu. Maka langkah berikutnya kita tetap tidak mampu. Maka berikutnya flip-flopnya yang diganti, yaitu 74S112 diganti dengan 74LS112. Ya, kalau S ini kan short key saja, kalau LS ini adalah low short key. Ya, beda ini ya, ini S saja, ini ada LS-nya. Jadi 74S112 diganti dengan 74LS112. Ya. Itu fungsinya sama, JK flip-flop ada 2 buah, JK flip-flop, hanya parameter kelistrikannya yang berbeda. Ya. Kita hitung dulu, fan in clear-nya dihitung lagi, yang LS ya, kalau tadi kan kita hitung yang S, sekarang kita hitung yang LS. Saya ambil di sini parameternya berbeda, dia akan 1,5 unit load saat tinggi, saat rendahnya 0,5 unit load. Sehingga jumlah bebannya saat tinggi 9 unit load, saat rendah 3 unit load. 9 unit load, saat ini 3 unit load. Nah, ini jadi jauh sekali. Kalau tadi kan pada saat tinggi kan dia 15 unit load, kalau yang 74S112. Sedangkan kalau yang 74LS112 saat tinggi dia bebannya 9 unit load. Ya. Totalnya ini ya. Sedangkan saat rendah, dia jauh berkurang, ya, dia hanya 3 unit load. Sedangkan yang 74S112 tadi kan totalnya 26,25 unit load, besar sekali. Ya, sekarang ini, maka di sini output 74LS37 mampu mendorong 6 buah input 74LS112, karena 74LS37 itu saat ini memiliki 30 unit load, dibebani hanya 9 unit load, 15 unit load, saat rendah dibebani 3 unit load. Ya. Jadi kesimpulannya 74S112 diganti dengan 74LS112
dan 7400 diganti dengan 74 LS37. Diganti dengan 74 LS37. Ya. Kemudian kesalahan yang ke-8. Kesalahan yang ke-8, arus power supply yang 150 mA itu tidak mencukupi kebutuhan rangkaian. Tidak mencukupi kebutuhan arus rangkaian. Ya. Kenapa tidak mencukupi kebutuhan arus rangkaian? Karena kalau kita hitung dari pemakaian IC yang ada di situ, kita hitung ini memerlukan 3 buah 74 LS112, saya hitung ini 18 mili, 7412 40 mili, 4001B 39 mili, ini dihitung. Kemudian kalau dijumlahkan, itu jumlah arus totalnya 219 mA, sedangkan power supply yang ada 150. Maka kan itu jauh, ya, kurang banyak. Ya. Oleh karena itu Anda harus mempersiapkan power supply-nya itu paling tidak 2 kali keperluan. Misalnya itu 219 mili, maka Anda harus mempersiapkan sekitar 500 mA. Ya, jadi nanti Anda membuat power supply dengan rating arusnya 500 mA. Nah, begitu. Kemudian kesalahan yang ke-9, ya, kapasitor 10 mikrofarad yang dipasang di power supply, ini yang di sini. Jadi ini kan keperluannya disediakan 100 mA, kebutuhannya 219, kalau disediakan 150 kan nggak cukup. Maka ini harus diganti 500 mA. Ini yang ini. Ya. Kemudian kapasitor ini digunakan untuk menghindari glitch atau menghindari denyutan yang ada di power supply. Maka kapasitor ini Anda pecah-pecah atau Anda bagi menjadi 5 atau menjadi 10. Ya. Menjadi 5 atau menjadi 10 terserah. Ya. Ya. Dan dipasang menyebar dalam rangkaian. Jadi yang menyebar atau mendekati dengan SCS itu. Ya. Itu kesalahan dan pembetulan dari ini soal nomor 3 tadi dari latihan 4. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke latihan ke-5. Ya, latihan ke-5. Nah, jawaban latihan ke-5. Latihan ke-5 itu, ya, latihan ke-5 itu adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian bilangan biner dengan menggunakan sistem komplement 2. Ya, sistem komplement 2. Ya. Dan nomor 1 ini penjumlahan, ini mudah ya, plus 5, bilangan positif, kok plus 5, plus 9, ini dalam bentuk TMF, ini plus 5 dalam bentuk TMF, dijumlahkan, ini dijumlahkan biasa, 1 tambah 1, 0, garis 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0. Di sini, sign bitnya positif, 0, maka bit yang di belakangnya ini dalam bentuk TMF. Anda langsung baca, ini adalah 14 bitnya. Jadi plus 9 tambah plus 5 sama dengan plus 14. Ya. Kemudian yang nomor B, satunya negatif, satunya bilangannya negatif. Ini. Positif 9 dalam bentuk TMF, negatif 5 dalam bentuk TMF, karena dia bilangan negatif, maka ditulis dalam bentuk komplement 2. Komplement 2 yaitu pertahankan satu yang Anda jumpai dari kanan, yang lainnya dibalik, sign bitnya tetap. Ya, sebetulnya seperti ini. Pertahankan satu yang Anda jumpai dari paling kanan, kemudian bit belakangnya dibalik, sign bitnya tetap. Ini adalah negatif 5 dalam komplement 2. Ya. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kok ada komplement?
bilang biner kalau ada komplemennya. Kalau tidak ada komplemennya tidak bisa dioperasikan dalam rangkaian. Ya. Maka dia punya bentuk komplement. Dan dijumlahkan biasa kalau Anda menjumlahkan antara 1 dan 0, 1 tambah 1, 0, kali 1, 1 tambah 0 tambah 1, 0, kali 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, kali 1, 1 tambah 0 tambah 1, 0, penambahan bit. Kalau kita menggunakan sistem komplement 2, maka penambahan bit ini diabaikan. Diabaikan begitu, ini saya coret, ini diabaikan maksudnya. Kemudian send bitnya positif, 0, maka bit di belakangnya dalam bentuk TMF. Bilangan di belakangnya dalam bentuk TMF, sehingga plus 4. Ya. Kemudian sekarang yang negatif yang atas. Penjumlahan negatif, tapi bilangan negatifnya yang atas. Negatif 9 dalam bentuk TMF. Ini positif 5 dalam bentuk TMF. Kemudian yang negatif, ya, bilangan negatifnya berubah bentuk komplement 2, seperti ini. Pertahankan 1 yang Anda jumpai dari kanan, paling kanan. Bit berikutnya dibalik, di belakangnya dibalik, sign bitnya tetap. Ya. Ini yang positif 5 tetap karena dia positif dalam bentuk TMF. Dijumlahkan biasa begini. Kemudian sign bitnya 1, maka hasil penjumlahan masih dalam, ini bilangannya ini masih dalam komplement 2. Maka harus kita TMF-kan untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Pertahankan 1 yang Anda jumpai dari kanan, kemudian dibalik, sign bitnya tetap. Berarti di sini negatif 4. Negatif 4. Ya. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya negatif? Kalau dua-duanya negatif seperti ini, dua-duanya negatif, maka dua-duanya berubah bentuk, komplement 2, dijumlahkan, ada penambahan bit, bitnya diabaikan, send bitnya positif negatif 1, belakangnya masih dalam komplement 2, kemudian TMF-nya kita rubah ke TMF-nya, maka ini adalah negatif 14. Ya. Kemudian untuk pengurangan. Untuk pengurangan ini positif 25 dikurangi dengan positif 13. Dalam bentuk TMF, dua-duanya TMF, tidak ada perubahan bentuk ke komplement 2 karena dua-duanya positif. Kemudian untuk merubah operasional, operasi pengurangan ini dirubah ke penjumlahan dengan cara mengkomplement bilangan pengurangnya, bilangan yang susunan bawahnya, ke komplement 2 termasuk send bitnya. Ya, send bitnya akan berubah karena kita merubah operasi. Karena kita mengubah operasional pengurangan ke penjumlahan, maka send bitnya ikut berubah ke komplement 2. Ya, perhatikan, ini pertahankan 1, ya, dibalik, send bitnya juga ikut dibalik. Pada saat send bitnya ini ikut dibalik, maka operasinya pengurangan menjadi penjumlahan. Ya. Kemudian dijumlahkan biasa, ada penambahan bit, diabaikan, hasilnya positif, 0, kemudian bit bilangan di belakangnya dalam bentuk TMF, ya, positif 12. Kemudian yang B, positif 25 dalam bentuk TMF, negatif 13 dalam bentuk TMF, karena dia negatif, maka dia berubah bentuk ke komplement 2, operasinya masih pengurangan. Kemudian berikutnya operasi pengurangan ini dirubah ke penjumlahan. Jadi dijumlahkan. Nah, sekarang di sini terjadi ada 2 penjumlahan bilangan positif kok hasilnya negatif. Ya. Maka di sini bilangan di belakangnya itu salah. Kenapa terjadi kesalahan? Karena overflow. Ya. Overflow itu adalah suatu kondisi yang bilangannya itu melebihi kapasitas bitnya. Kapasitas maksimum susunan bit itu menyimpan bilangan. Ya. Kenapa begitu? Karena hasilnya lebih dari 32. Ya kan kalau 1, 2, 3, 4, 5 bit itu kalau maksimum kan kalau semuanya 1. Kalau semua 1 itu berarti 31.
sedangkan hasilnya ini melebihi 31. Maka akan terjadi kesalahan seperti ini. Ya. Kesalahannya bisa dilihat pada saat penjumlahan dua bilangan positif hasilnya negatif. Pasti bilangan di belakangnya pasti salah. Karena kesalahannya karena overflow. Ya, kesalahan karena overflow. Ini yang begitu. Begitu pula yang ini sama kasusnya. Ini sama. Ini penjumlahan dua bilangan negatif hasilnya positif. Nah, itu maka hasil belakangnya pasti salah. Kenapa salah? Karena dia overflow. Ya. Ditunjukkan dengan ini tadi. Penjumlahan dua bilangan negatif hasilnya positif, itu pasti overflow. Nah, begitu. Kemudian yang ke D ini, dua-duanya negatif. Dua-duanya berubah bentuk, ini komplement 2. Kemudian berubah operasi ini seperti ini, ya. Kemudian dijumlahkan, ya. Sen bitnya 1, maka ini dalam bentuk komplement 2, bilangan di belakangnya, TMF-nya tinggal Anda balik, hasilnya negatif 12. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga perkalian, nah, perkaliannya seperti ini, ya. Dimulai dari bit paling kanan. 1 dikalikan dengan 110 kan hasilnya sama, 110. Kemudian bit sebelah kiri, ya, dikalikan dengan atasnya ini kan 0. Tetapi posisinya bergeser 1 bit ke kiri. Karena pengaliannya di bit yang kedua kiri. Ke kiri ini, ya. Ini. Kemudian yang ketiga ini 1 dikalikan itu, tapi dia posisinya digeser sebelah kiri lagi. Nah, seperti ini dijumlahkan, hasilnya 60. Ya. Kemudian yang ini 17 kali 7, juga begitu, 17 kali 7. 1 kali ini sama. Kemudian bit samping kirinya dikalikan lagi 1. Ya, sama hasilnya. Ini, tapi dia bergeser 1 bit ke kiri. Ini juga bergeser 1 ke kiri, dikalikan, ya, 1 bit ke kiri, kemudian dijumlahkan. Sehingga di rangkaian pengalian itu kan terjadinya penjumlahan bergeser ke kiri, penjumlahan bergeser ke kiri. Ya. Bergesernya itu karena pergeseran ini, ya, bergeser ke kiri. Ya. Register B-nya kan bergeser ke kiri. Kemudian ini yang pembagian 65 dibagi 5 ini perjalanannya dari MSB. Ya, kalau ini perjalanan dari MSB, ini rangkaian pembagian lebih kompleks ya. Karena di situ ada komparator dan merubah operasi pengurangan ke penjumlahan. Ya. Ini rangkaian lebih kompleks. Kemarin tidak saya terangkan karena kompleks sekali. Ini toh 1 dibandingkan 5 ini kan lebih yang dibagi lebih kecil, maka di sini 0. Jalan lagi ke sini, 1, 0, 2, dibandingkan dengan 5. Di sini 0. Ya. Geser lagi, 4, dibanding dengan 5, masih lebih kecil, di sini 0. Kemudian bergeser lagi ke sini. Nah, ini 8. 8 dibanding dengan 5, lebih besar 8, maka di sininya 1, ini 1 ini. 1, kemudian di sini 5, ini 1 ini kali ini turun di sini, ini 5 dikurangkan, jadi 1 ini, 1 turun 6, dibandingkan dengan 5, lebih besar yang dibagi itu 6, maka di sini 1. Ini 1 kan, dikurangkan, kan tinggal 1 ini. 1 turun, 0, nah itu 0-nya turun, ini berapa ini? 2, 1, 0, 1, 0 dibandingkan dengan 5. Lebih kecil pembaginya itu 5, maka di sini muncul 0. 0 ini tuh, 0 ini. Kemudian turun lagi ini. Turun lagi ini dibandingkan 5, 5 banding 5, 1. Ya, dikalikan 5 dikurangi jadi 0. Hasilnya ini, 13. Ya. Begitu pula yang ini 45 dibagi 3. Ini 45 dibagi 3. 1 banding 3 besar pembaginya di sini 0. Geser lagi 2, 1 0 lah 2. 2 dibandingkan dengan 3 lebih besar pembaginya di sini 0.
Mujare sini 5 dibandingkan 3, ya, lebih besar yang dibagi, maka ini 1 ini 1 dikurangkan, turun gini 1 0, turun lagi 1, 5 dibandingkan dengan 3, 1, kurang ini lagi 1 0, turun jadi 4 dibandingkan 3, 1 lagi, ya. Terus akhirnya 1 1 3 banding 3 1 kali 3 ini dikurangi 0. Nah, hasilnya 15. Ya, ini untuk perkaliannya. Tidak susah, cuma nanti biasanya Anda kurang hati-hati, ya, kurang teliti. Ya. Kurang teliti ini biasanya salahnya Anda kurang teliti. Kemudian cara menyusun bilangannya juga harus urut, ya, ini ya. Ini harus urut. Kalau nggak urut nanti pusing menjumlahkannya. Ya. Ini juga harus urut, ini nanti menjumlahkannya biar mudah. Itu latihan kelima. Kemudian latihan ke-6, latihan ke-6, ini, ya. Nomor 1 itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan BCD. Nomor 2 itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan XS3. Ya. Ini biasanya salahnya Anda bingung. Kan bentuknya sama itu, BCD dan XS3 itu kan bentuknya sama. Mengelompoknya itu per 4-4 itu dah. Mengelompoknya 4-4. Hampir sama, tapi beda. Biasanya Anda bingung. Ini ya. Kalau ini letak kesalahan biasanya Anda mengelompokkan per grupnya yang bingung. Ya, kita lihat pelan-pelan ini untuk yang BCD dulu. BCD dulu Anda perhatikan. Di sini positif 369 BCD, maka saya tulis di sini positif 369. Ya, karena dia positif dalam bentuk TMF. Kemudian positif 278. Anda harus hafal dari 0 sampai 15 ya, binernya itu. Ya, jadi nanti kesininya nggak usah dibagi-bagi dua-dua lagi, kok kelamaan. Ya, ini grupnya, ini satuan, ini grup puluhan, ini grup ratusan. Ini dijumlahkan, ya, 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 dengan carry 1 ke grup 1 ke puluhan, gitu. 1 tambah 0 tambah 1 0 carry 1, 1 tambah 1 tambah 1 1 carry 1, 1 tambah 1 tambah 1 1 carry 1, 1 tambah 0 tambah 0 1. Ya, di sini tidak ada carry toh. Kemudian ini 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0 carry 1, 1 tambah 0 tambah 0 1, kemudian 0 tambah 0 0. 0. Ya. Untuk penjumlahan bilangan BCD itu ada faktor koreksi. Di mana faktor koreksi diberikan ada dua kondisi. Yang pertama, kalau penjumlahan antar grup itu menghasilkan carry ke grup di depannya, maka hasil penjumlahannya grup itu diberi faktor koreksi 6. Ya. Begitu pula kondisi yang kedua diberi faktor koreksi bila hasil penjumlahan grup itu lebih dari 9. Kalau 9 enggak, tapi lebih dari 9 berarti mulai 10 sampai 15. Ya, di sini ini grup yang pertama karena dia menghasilkan carry ke grup di depannya diberi faktor koreksi 6. Ya. Kenapa 6? Karena BCD melompati 6 grup. Ya. BCD melompati 6 grup, maka faktor koreksinya 6. Ini 6, kemudian ini hasilnya lebih dari 9, maka diberi faktor koreksi. Kalau yang ini tidak diberi faktor koreksi, karena kan kurang dari 9 dan tidak menghasilkan carry ke depannya, maka di sini tidak beri faktor koreksi. Tidak diberi faktor koreksi ini, saya kasih strip, harusnya dikasih 00 4 kali. Tapi kalau dikasih 00 nanti jadi pusing. Ya. Maka yang tidak diberi faktor koreksi, saya kasih strip. Meskipun nantinya itu adalah angkanya 0, 0 4 kali. Ya, di sini. Tapi ini saya strip.
Kemudian dijumlahkan. Penjumlahan kedua, jumlahkan. Jumlahkan begini. Jumlahkan. Ada garis satu. Itu jumlahkan. Garis satu ke sini, jumlahkan. Kemudian sign B-nya positif. Hasilnya adalah positif 6. Bacanya per grup ya. Per grup kan isinya 4 bit. 6, 4, 7. 6, 4, 7. Ini yang penjumlahan BCD. Ya. Bagaimana kalau bilangannya itu negatif? Ya, kalau bilangannya negatif, ini ya saya tulis negatif, ini sempitnya 1, 3, 6, 9. Bawahnya positif 2, 7, 8. Ya. Karena bilangan atasnya itu negatif, maka berubah ke dalam bentuk komplement 10. Kalau biner komplement 2, kalau BCD komplement 10. Ya. Caranya bagaimana komplement 10? Ini per grup ini toh, per grup ini 9 ke 10 dia perlu berapa? Dia perlu 1. Ini 1. 001. Ya, ke 10. Yang ke 10 itu hanya grup yang paling kanan. Grup satuannya, satuan BCD yang paling kanan. Kemudian grup yang lainnya itu ke 9. Ya. Ini 6 ke 9 dia perlu 3. Ya. Kemudian 3 ke 9 dia perlu 6. Ya. Jadi yang ke komplement 10, yang ke 10 hanya yang paling kanan, grup paling kanan saja. Yang lainnya ke 9. Ya. Ini juga sering salah. Semuanya ke 10. Enggak ke 10. Yang ke 10 hanya yang paling kanan. Yang lainnya ke 9. Ya. Tapi namanya komplement 10. Karena komplement 10 adalah komplement 9 tambah 1. Ya. Udah begitu. Ini tadi, kalau ini positif ya. Karena dia positif, maka tidak berubah bentuk. Kemudian Anda jumlahkan. Anda jumlahkan. Kemudian dicek. Grup yang paling kanan, itu tidak perlu faktor koreksi, maka saya subtract. Kemudian grup yang tengah, ini lebih dari 9. Ini kan 10, lebih dari 9. Diberi faktor koreksi 6. Kemudian grup yang sebelah kiri, itu tidak diberi faktor koreksi. Ya. Kemudian dijumlahkan. Sudah. Hasilnya negatif ini, sempitnya 1. Maka bilangan yang di belakangnya dalam bentuk komplement 10. Karena dia negatif ini. Kemudian TMF-nya 9 ke 10 perlu 1. 0 ke 9 perlu 9. 9 ke 9 perlu 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 091. Dan negatif 91. Karena di sini 0. Ya. Sekarang berikutnya ini pengurangan. Pengurangan ini negatif 369, positif 278 pengurangan. Ya. Negatif berubah ke dalam bentuk komplement 10. Ini 9 ke 10 dia perlu 1. Ini 6 ke 9 dia perlu 3. 3 ke 9 dia perlu 6. Komplement 10. Ya. Komplement 10. Kemudian yang bawahnya itu tetap karena positif, operasi pengurangan. Operasi pengurangan, kemudian operasi pengurangan dirubah ke dalam operasi penjumlahan dengan mengubah bilangan pengurang ke dalam komplement 10. Ya. Jadi ini pengurangan yang bawah ini ke komplement 10. 8 ke 10, 2. 7 ke 9, 2. 2 ke 9, 7. Gitu. Sempitnya ikut berubah. Karena kita merubah operasi. Ya, dijumlahkan biasa. Faktor koreksinya, nah, di grup ini yang diberi faktor koreksi. Tak. Ini. Nah, hasil akhirnya di sini negatif. Ya, negatif toh. Maka bilangan di belakangnya dalam komplement 10. TMF-nya gini. TMF-nya ini ke 10, 3 ke 10, 7.
5 ke 10, 5 ke 9, 4. 2 ke 9, 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6, 4, 7. Ya. Ini yang ke D. Ya, ini juga sama. Dua-duanya negatif, ini negatif-negatif. Dua-duanya berubah ke komplemen 10. Kemudian berikutnya operasi pengurangan dirubah ke penjumlahan. Ya, dengan cara mengkomplemenkan bilangan pengurang termasuk sempitnya ini. Ya, jumlahkan biasa penjumlahan pertama. Kemudian penjumlahan kedua dengan faktor koreksi. Ini tidak ada faktor koreksinya, ini faktor koreksi, ini tidak ada, dijumlahkan. Hasilnya negatif dalam bentuk komplemen 10, TMF-nya dikomplemenkan lagi, 9 ke 10, 1, 0 ke 9, 9, 9 ke 9, 0. Negatif 91. Ya, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, ini excess 3. Hati-hati excess 3 mirip dengan BCD. Hanya saja di excess 3 ditambah 3 dulu per digitnya. Ya, lihat di sini. 3, excess 3-nya jadi 6. Ini 6 ya. Tambah 3, karena masing-masing digit tambah 3. 5, excess 3-nya 8. Ini 8. 7, excess 3-nya 10. Anda harus hafal binernya ini, otomatis tidak usah harus dicari 7 itu berapa toh. Itu ya, kelamaan nanti. Anda harus hafal. Kemudian 1, excess 3-nya jadi 4. 2, excess 3-nya jadi 5. 8, excess 3-nya jadi 11. Ya. Habis itu dijumlahkan. Jumlahkan. Kemudian diberi faktor koreksi. Untuk excess 3, faktor koreksinya semuanya dapat faktor koreksi tiap grupnya. Kemudian saat faktor koreksinya itu plus 3 dan min 3. Plus 3 diberikan apabila grupnya itu menghasilkan penjumlahan grupnya itu menghasilkan carry di depannya. Ya. Kalau tidak menghasilkan carry di depannya, dia dikurangi 3. Jadi faktor koreksinya plus 3 atau min 3. Tergantung apakah dia memberikan carry ke grup di depannya atau tidak. Kalau dia memberikan carry ke grup di depannya, maka dia plus 3. Tapi kalau tidak, min 3. Ya, begitu. Nih, mirip-mirip tapi beda antara BCD dengan excess 3. Nih, karena ini menghasilkan carry ke grup di depannya, maka plus 3. Kalau ini tidak menghasilkan carry, min 3. Ini tidak menghasilkan carry ke grup di depannya, min 3. Bisa plus jadi dijumlahkan, kalau min yang dikurangkan. Ya. Ini kita jumlahkan. Ini dikurangkan. Maka hasilnya ini positif 0 dengan excess 3. Perhatikan perubahannya. Grup ini ke 7. 7 excess 3 ke desimal dikurangi 3 jadi 4. Ini 11 benar toh? Dikurangi 3 jadi 8. Ini 8 dikurangi 3 jadi 5. Ya, jadi kalau di sini masuk sini tambah, kalau sini keluar sana jadi dikurang. Ya, tambah 3 ini dikurang 3 dari biner yang biasa. Ya, dari biner 01 yang biasa. Ya, ini untuk yang excess 3. Anda perhatikan ini negatif 3, negatif 357, ini ya negatif 1. 3 excess 3-nya 6. 5 excess 3-nya 8. 7 excess 3-nya 10. Ya, Anda harus hafal ini. Begitu pula yang bawah, 1 excess 3-nya jadi 4, 2 excess 3-nya jadi 5, 8 excess 3-nya jadi 11. Ya. Kemudian karena ada bilangan negatif, maka bilangan negatifnya ini berubah ke dalam bentuk komplemen 10. Ya. Perubahannya bentuk komplemennya ini sama dari biner ke komplemen 2. Pertahankan satu yang Anda jumpai dari kanan, ya. Yang lainnya dibalik,
sandwich-nya tetap. Ya, ini XS3. Ya, komplement 10-nya XS3-nya sama dengan dari biner, bilangan negatif biner ke komplement 2. Pertahankan satu yang Anda jumpai dari kanan, seterusnya dibalik. Ya, begitu. Kalau tidak merubah operasi, sandwich-nya tetap. Kalau merubah operasi, sandwich-nya ikut berubah. Begitu. Ya, begitu ini. Sudah, jumlahkan biasa. Ini memberi carry ke depannya, faktor plusnya plus, tidak menghasilkan carry ke grup di depannya min 3, tidak mengcarry ke depannya min 3. Sudah dijumlahkan, dan bitnya 1 negatif, maka ini dalam bentuk komplement 10. Kemudian TMF-nya Anda perhatikan satu yang Anda jumpai dari kanan, yang lainnya dibalik, sandwich-nya tetap. Jadi negatif, ini negatif, 5 dikurangi 3, 2, 5 dikurangi 3, 2, ini 12 dikurangi 3, 9. Ya. Jadi kalau sudah sampai sini dikurangi, kalau ini masuk ke sini ditambah. Ditambah, habis itu keluarnya dikurangi. Ya, begitu ya. Berbeda dengan BCD ya, meskipun bentuknya mirip. Ini positif-positif, ini positif-positif, pengurangan ya, positif, ini 3, XS3-nya 6, 5, XS3-nya 8, 7, XS3-nya 10. Ini sudah TMF sama. Kemudian mengubah operasi pengurangan ke penjumlahan, pertahankan satu yang Anda jumpai dari kanan, seterusnya dibalik, sandwich-nya ikut berubah, karena kita merubah operasi. Seperti ini, dijumlahkan, diberi faktor koreksi, ini tidak menghasilkan carry ke depannya, dikurangi 3, menghasilkan carry ke grup di depannya, ditambah 3, ini ditambah 3. Jumlahkan, positif, berarti dalam bentuk TMF. Ya. 5 XS3 jadi 2. 5 XS3 jadi 2. Ini 12 XS3-nya jadi 9. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sama, ini juga begitu. Negatif, yang atas negatif, berubah dalam bentuk komplement 10-nya. Ya. Kemudian berubah operasi di bawah. Oh, udah bisa. Ini lah, ini. Ya. Faktor operasi min 3 plus 3 plus 3, hasilnya negatif dalam bentuk komplement 10, di TMF-kan, pertahankan satu yang Anda jumpai dari kanan, seterusnya dibalik, sandwich-nya tetap. Ya, jadi seperti ini. Negatif, ini 7, ya, desimalnya jadi 7 kurang 3, 4. Ini 11 dikurang 3 jadi 8. 8 dikurang 3 jadi 5. Ya. Selesai. Ya. Sudah, saya tidak absensi ya. Saya tidak ada absensi hari ini karena sudah absensi kemarin. Sudah, Anda silakan belajar. Besok halo. Halo. Ya, Bu. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Halo. Sementara belum ada, Bu. Sudah ya, kalau tidak ada ya. Kemudian besok itu